Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Marilah dengan syukur tersebut kita tingkatkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah sunnah terlebih lagi ibadah yang mahdhah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita masih semangat untuk menjalani ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan ini kita tuntaskan dengan sempurna sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, tambah meningkat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah di zamannya Nabi Musa alaihissalam, kisah sepasang suami istri, di mana kehidupan sepasang suami istri ini sangat miskin sekali dan penuh dengan kesederhanaan. Akhirnya sang istri berkata kepada suami, "Wahai suami, maukah engkau untuk berbicara kepada Nabi Musa supaya kita ini diberikan kekayaan sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dari saat sekarang ini." Atas usul sang istri tersebut, kemudian sang suami ini pergilah kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Untuk didoakan agar sepasang suami istri ini menjadi orang yang kaya. Akhirnya Nabi Musa mau menerima apa yang jadi permintaan oleh sang suami tersebut. Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menjawab apa yang menjadi doanya Nabi Musa. Allah mengabulkan apa yang menjadi doanya Nabi Musa, dan Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan sepasang suami istri ini dengan memberinya kekayaan, tetapi jaraknya hanya terbatas, yakni jaraknya hanya 1 tahun. Jadi Allah akan mengabulkan doanya Nabi Musa dan mengabulkan keinginan sepasang suami istri ini dengan kekayaan, tetapi kekayaannya hanya terbatas, yaitu hanya 1 tahun. Kemudian disampaikanlah hal ini kepada sepasang suami istri ini, bahwa mereka akan diberikan kekayaan oleh Allah, tetapi jaraknya hanya 1 tahun. Akhirnya singkat cerita, sepasang suami istri ini setujulah apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian berkat dari doa Nabi Musa tersebut, tidak lama kemudian sepasang suami istri ini menerima rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka berkat doanya Nabi Musa. Maka ketika mereka mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ini, kemudian mereka ingat akan pesan Nabi Musa bahwa mereka akan diberikan kekayaan, tetapi kekayaan itu hanya 1 tahun. 1 tahun itu tidak lama Bapak Ibu, paling sekitar berapa bulan ataupun berapa hari kita menjalani kehidupan ini, tahu sudah 1 tahun, dan itu tidak terasa bagi tiap-tiap orang. Karena kita hidup di dunia ini mungkin ada yang berumur 20, 30, 40 sampai 60 tahun, itu sekarang sudah tidak terasa. Maka kemudian sepasang suami istri menjalani kehidupan yang kaya raya berkat doa Nabi Musa dan berkat anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi di tengah kekayaannya itu, istrinya mengingatkan kepada sang suami, wahai suamiku, kita hanya diberikan kekayaan oleh Allah ini hanya jaraknya 1 tahun dan tidak lebih dari itu. Maka marilah dengan kekayaan ini kita gunakan untuk membantu fakir miskin, untuk menyediakan penginapan-penginapan bagi siapa saja yang bermalam, untuk musafir, untuk mengadakan perjalanan. Akhirnya sepasang suami istri ini dengan kekayaan yang begitu banyak, yang begitu melimpah, ia berikan kepada fakir miskin untuk membantu orang yang membutuhkan. Ia bangun penginapan di beberapa titik untuk menampung musafir singgah di rumah tersebut untuk beristirahat dan meneruskan perjalanan nantinya. Jadi dia punya uang yang banyak, bukan dibelikan Alphard, bukan dibelikan Pajero dan lain sebagainya, tetapi dimanfaatkannya untuk bersedekah di jalan Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka dengan kegiatan yang begitu padanya setiap hari, dia membantu fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, menyediakan penginapan-penginapan bagi para musafir. Setahun tidak terasa, dan Nabi Musa kemudian heran, ini orang kemarin Allah menjanjikan kekayaan hanya 1 tahun, lalu kenapa setelah 1 tahun berlalu orang ini masih tetap kaya saja? Akhirnya karena penasaran Nabi Musa kemudian menghadap Allah, wahai Tuhanku, Engkau kemarin bilang bahwa orang ini diberikan kekayaan hanya 1 tahun, dan sekarang sudah lewat 1 tahun sehingga orang ini masih tetap kaya. Seharusnya kekayaannya sudah stop selama 1 tahun ini. Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Nabi Musa, ketika aku memberikan kekayaan kepada hambaku, maka sesungguhnya aku telah membuka keran rezeki, 1 keran untuk sepasang suami istri ini. Tetapi sepasang suami istri ini telah membuka keran kebaikan untuk beberapa hamba-hambaku. Jadi aku hanya membuka 1 keran rezeki, tetapi hamba-hambaku ini membuka keran rezeki yang sangat banyak kepada saudara-saudaranya, kepada hamba-hambaku yang membutuhkan, fakir miskin, bahkan dia menampung orang-orang yang dalam perjalanan. Aku malu Nabi Musa ketika hamba-hambaku ini lebih dermawan dariku, maka kemudian kekayaannya tetap aku berikan kepada orang yang mengelola apa yang aku anugerahkan ini untuk membantu orang lain. Aku senang ketika hambaku ini bisa membantu orang lain, memanfaatkan harta tersebut tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini kita mengambil kesimpulan bahwa sedekah yang diberikan seseorang itu insya Allah akan ada manfaatnya. Sedekah yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah sedekah itu tidak akan berkurang. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa orang yang rajin bersedekah itu dia akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Tetapi sebaliknya, orang yang pelit itu dia akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Maka di bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak lagi sedekah. Sedekah itu bukan untuk kepentingan kita, tetapi menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia, dan juga nanti kepada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, tetapi ketika datang bulan Ramadan, beliau sangat dermawan sekali. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW karena ajawadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang dermawan, tetapi beliau sangat dermawan ketika datangnya bulan Ramadan. Maka marilah di bulan Ramadan ini kita memperbanyak sedekah. Suatu hari salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayu shadaqati afdalu? Ya Rasulullah,
sedekah apakah yang lebih afdol itu, lebih utama itu? Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah, as-shadaqatu fi Ramadan, bahwa sedekah yang lebih afdol, yang lebih utama itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka marilah di bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Kita keluarkan seberapapun yang kita keluarkan. Tetapi sedekah itu bukan hanya dengan harta. Bisa jadi sedekah itu dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Kita membantu para jamaah kita yang kemudian pergi ke masjid dengan menggunakan motor, kemudian kita bantu parkirnya, kita luaskan jalannya, kemudian kita mudahkan ketika mengambil kendaraan. Itu juga bagian dari sedekah. Bapak Ibu yang terjawab di takjilannya kapan, maka jangan kecewa dengan jadwal tersebut. Kita terima dengan hati. Maka saat inilah, kesempatan sekarang inilah kita bisa bersedekah. Terlebih lagi kita bersedekah kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Karena insya Allah ketika kita memberikan makan kepada seseorang yang kemudian orang itu berpuasa, pada saat ia berbuka, maka pahala ataupun keutamanya akan bermanfaat bagi orang yang bersedekah itu, dan juga akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini, sehingga harta yang kita miliki itu semakin lama semakin menambahkan keberkahan untuk diri kita, keberkahan untuk keluarga kita, dan keberkahan untuk semuanya. Kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.